wa huda wa Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan lana la hujjatan alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, Bapak Ibu teman-teman yang dimuliakan dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di bulan yang penuh dengan keberkahan, berkesempatan untuk bertemu bersilaturahim meskipun secara virtual dengan eh, teman-teman para pejuang, para pembelajar Quran di Swiss dan sekitarnya ya. Subhanallah, ini salah satu karunia yang Allah berikan kepada kita di mana eh, salah satu hikmah COVID ya, Allah memang menguji kita semua dengan pandemi COVID. Namun ternyata Allah berikan hikmah, salah satunya adalah kesempatan untuk bisa bertemu dengan jarak yang sangat jauh ya, secara live seperti ini. Dan alhamdulillah kita bisa manfaatkan dengan berbagai macam kebaikan, salah satunya dengan majelis seperti ini ya, insya Allah. Eh, Sebentar. Oke. Ya. Tadi mungkin sedikit menambahkan ya perkenalan ya. Ya, sebetulnya saya dengan Teh Susan banyak irisan ya. Saya mohon maaf memanggilnya Teh Susan ya karena asal muasal yang sama ya. Saya tinggal di Kota Bandung, kemudian juga satu alma mater ya sama Unirida juga ya. Dan mohon maaf, background saya dari kecil sampai kuliah ya di sekolah umum ya, sehingga apa yang dilakukan bermodal nekat ya sebetulnya ya. Pokoknya kepengen ya, kepengen belajar, kepengen membagi ya sudah nekat sajalah. Semoga nekatnya nekat fisabilillah ya. Amin. Nah, dan sehingga ini di luar dugaan ya. Apa yang dinekatkan itu ya kemudian Allah bantu ya untuk eh, bertemu dengan teman-teman dari berbagai daerah, berbagai negara ya saat pandemi COVID dan sampai sekarang masih continue ya kegiatannya ini. Eh, Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, saya mencoba merenungkan kembali ya ketika tema yang diminta ini adalah surat An-Nas karena ini sudah pernah kita bahas ya kalau tidak salah 2 tahun yang lalu dan juga saya yakin kita semua juga sudah sangat sering ya membacanya, kemudian bisa jadi juga mendengarkan kajiannya ya, karena ini surat yang favorit ya untuk kita semua, surat yang juga banyak benefitnya buat kita semua, surat yang juga disunahkan untuk dibaca saat kita akan berangkat tidur ya, disunahkan untuk kita baca ya, dan paket ya dengan surat Al-Falaq ya. Namun eh, karena ini sebuah perjalanan ya bersama Al-Quran, tentu sebagai hamba Allah yang beriman, kita tidak akan merasa puas atau cukup ya bahwa kajian kita terhadap satu ayat atau satu surat tentu itu tidak akan mengungkap ya semua hal ya yang dengan keterbatasan yang kita miliki ya, dan juga bahwa Al-Quran ini adalah kitab yang diturunkan untuk umat yang terakhir, untuk nabi yang terakhir, dan diperuntukkan untuk hudan linas, untuk seluruh manusia, dan sampai nanti hari kiamat, ya, maka tentu saja isi dari Quran ini itu akan selalu ya memberikan petunjuk, ya, memberikan pedoman, memberikan inspirasi, insight, ya, memberikan obat, motivasi, tidak hanya saat Al-Quran diturunkan pertama kali ya di zaman Nabi Muhammad SAW saja ya, termasuk kepada para sahabat sampai nanti kepada kita dan kepada manusia akhir zaman, maka Al-Quran akan terus memberikan
ya, memberikan berbagai macam eh, petunjuk, pedoman, insight dan sebagainya itu tadi gitu. Ya, maka begitu pula saat kita, oh ini sudah pernah nih, sudah pernah kita kaji, sudah pernah kita baca, ya, sudah pernah kita bahas gitu. Maka ketika kita kembali ke eh, surat atau ayat yang sama, maka perasaan ya bahwa kita belum mencakup, belum mengcover semuanya, bahwa di situ masih banyak harta karun yang belum bisa kita ungkap, ini harus kita munculkan sebagai bentuk keimanan kita tentang kesempurnaan Quran ini, sebagai bentuk lemahnya diri kita, terbatasnya pengetahuan diri kita, ya, sebagaimana yang setiap kita selesai selesai tilawah, ya, khatam tilawah, ya, kita membaca surat An-Nas, kemudian kita kembali ke surat Al-Fatihah, ya, dan disunahkan eh, membaca doa khotmil Qur'annya, ya, itu dengan melanjutkan bacaan sampai 5 ayat pertama, ya, surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudalil Muttaqin dan selanjutnya. Jadi setelah 5 ayat Al-Baqarah itu barulah kita doa khotmil Quran. Jadi bukan selesai minal jinnati wan nas kemudian doa, ya. Jadi sunahnya adalah kembali ke depan seperti ngasih DP gitu, ya, ngasih DP bahwa saya tidak akan berhenti baca Quran, ya. Saya akan kembali lagi baca dari awal dan ini DP-nya, ya. Ini DP-nya adalah Al-Fatihah dan 5 ayat pertama surat Al-Baqarah. Dan setiap kita seperti itu, ya, kita kembali ke Al-Baqarah dan kita bertemu dengan Alif Lam Mim, di mana Alif Lam Mim ini semua sepakat, ya, tidak ada yang mengetahui maknanya, ya, hakikatnya apa kecuali Allah. Ya, ini menunjukkan bahwa setiap kita akan masuk kepada Quran, lagi-lagi kita ketemu Alif Lam Mim yang kita nggak tahu, ada yang nggak tahu gitu. Ya, makanya kita harus dengan penuh kerendahan, ya, diri kita rendah hati, humble, ya, kita menginginkan tambahan, ya, tambahan ilmu, tambahan pengetahuan, tambahan cahaya, tambahan pedoman, ya, saat kita kembali baca Quran itu. Ya. Nah, ini sudah diingatkan oleh Allah di dalam surat Al-Anfal, ya, ayat yang ke-31, bagaimana perilaku orang-orang yang bermasalah dalam keimanannya, ya, itu ditunjukkan oleh ayat ini, ya. Wa idza tutla alaihim ayatuna. Ketika dibacakan, ya, kepada mereka ayat-ayat kami, kata Allah, qalu, ya, mereka berkata, qad sami'na. Ah, yang gini udah pernah. Kami mendengarnya udah pernah. Ya, kenapa sih ngebahas lagi Anas? Ah, kan sudah pernah. Kenapa sih ngebahas lagi Al-Fatihah? Kenapa sih ngebahas lagi surat-surat yang gacoan kita istilahnya, ya? Kita sudah sering gitu, ya. Ya, termasuk, ya, saya pribadi juga ketika diminta apa menyampaikan lagi, ya, eh, apa namanya analisa atau tadabur surat An-Nas, itu yang coba saya munculkan kembali gitu. Ya, meskipun sudah pernah, tetap saja pasti ada yang baru gitu. Ya, karena Quran ini kitabun kholid wa ataun mutajaddid. Ini kitabnya tidak ada perubahan, kitab yang abadi, tidak ada perubahan. Baik huruf-hurufnya ataupun harokatnya itu nggak akan berubah sampai hari kiamat. Tapi ataun, ya, pemberiannya, ya, pemberian dalam bentuk apapun, ya, mutajaddid, akan selalu baru dan terperbaharui. Nah, ini eh, harus menjadi karakter kita saat kita berinteraksi dengan Al-Quran. Cara kita bermuamalah dengan Quran harus seperti itu. Ya, ini pasti ada yang baru lagi. Harus kita cari lagi yang baru lagi. Nah, sedangkan kelakuan orang-orang yang bermasalah keimanannya itu sampai mengungkapkan kode sami, nah, yang gini udah pernah lah. Ngapain sih Teh Susan mengarrange pertemuan ini, tapi yang dikaji itu lagi, saya. Wah, ini ya. Nah, kita harus semangat ketika ada ajakan-ajakan untuk Quran. Bahkan ada seorang sahabat itu sudah menghatamkan, ya,
kajian atau tafsir, ya, bukan bukan tilawah lagi ya, bukan setoran hafalan lagi, tapi mengkaji tafsirnya itu sudah hatam. Kalau nggak salah sahabat Muad bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau udah selesai, kemudian balik lagi ya, balik lagi mengkaji lagi. Subhanallah. Kan waktu untuk eh, mengkaji itu pasti lebih lama ya, dari membaca, dari menghafal. Satu ayat mungkin bisa 1 jam gitu ya. Nah ini eh, ketika kita bercita-cita ya menjadi golongan ya hamba-hambanya yang diaku menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, maka memang kita harus melihat bagaimana contoh kehidupan para sahabat itu ya dalam urusan Quran tuh nggak pernah bosen, nggak pernah jenuh ya, kepengen lagi, kepengen lagi. Kalau sekiranya ada 30 juz yang berikutnya, masih siap dibaca, masih siap dihafal, masih siap dikaji. Ah, itu. Ini ya, jadi kita ingat jangan sampai ada qad sami'na ya, law nasya'u laqulna misla hadza in hadza illa asatirul awwalin. Nah ini. Taib. Bapak Ibu sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita membahas tentang surat An-Nas ya, eh, itu kan surat yang kontennya adalah permohonan perlindungan. Kita mengajukan proposal kepada Allah supaya Allah memberikan proteksi, ya, perlindungan kepada kita terhadap bahaya, ya, yang kita nggak sanggup, ya, nggak sanggup menghadapinya sendirian, sehingga kita memohon, ya, sehingga kita berdoa, meminta perlindungan kepada Allah. Nah, nanti eh, sebelum kepada tema permintaan, ya, perlindungan itu, memang perlu kita baca dan korelasikan ya, kita kaitkan tentang tema perlindungan itu ya dengan ayat-ayat yang menceritakan ya bahaya yang nanti akan dimintakan ya perlindungannya di surat An-Nas itu ya. Nah, salah satu tafsir yang menjelaskan ya al-waswas ya, itu bisikan setan al-waswas ya. Itu di situ menggunakan alif lam ya, al-waswas itu. Jadi definitif gitu ya. Definitif noun gitu ya. Kata yang definitif menggunakan alif lam berarti dia menunjuk atau merujuk kepada sesuatu yang fix ya. Yang dimaksudnya siapa? Nah, salah satu tafsirannya adalah iblis. Ya. Maka ini bahayanya bagaimana kemampuan ya iblis dalam merayu, menggoda, menggelincirkan Abul Bashar, bapaknya manusia. Ya. Kita tahu bagaimana Nabi Adam alaihissalam itu berhasil digoda oleh iblis ketika Allah memberikan satu saja, soalnya satu saja gitu. Ya, yaitu wala taqrabah hadhihi syajarah. Ya, jangan mendekati ya pohon. Dan itu gagal gara-gara bagaimana iblis itu terus itu ya eh, apa namanya melakukan upaya-upaya supaya Nabi Adam itu mendekat, 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 mendekat terus itu ya. Nggak kebayang bagaimana gigihnya perjuangan iblis itu. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan keputusan Allah untuk menurunkan ya, Adam, Hawa, dan iblis ke bumi. Ya, itu ada beberapa surat, beberapa tempat yang menceritakan hal itu. Nah, di situ kemudian eh, ada perbedaan sikap. Ya. Ketika diperintahkan turun ke bumi, manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam, itu mengakui kesalahannya, kemudian berdoa, bertobat kepada Allah. Rabbana zolamna anfusana wa ilam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berdoa ya. Sedangkan iblis justru dia semakin merajuk ya, dia semakin marah, semakin membuncah kedengkiannya ya, dan sampai ya, mendeklarasikan peperangan ya kepada Adam dan keturunannya. Nah, nanti kita lihat ada beberapa ayat yang inilah permulaan peperangan itu. Ya, war begins ya.
Pertama di surat Al-A'raf. Ketika setelah diusir, kemudian iblis itu berkata, ya, qala fabima aguwaitani. Ini kurang ajarnya iblis kepada Allah mengungkapkan, ya, karena engkau sudah menghukum aku tersesat, maka la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya, maka aku ini ada, ya, sedikit eh, ya masuk ke bahasa Arab tapi simple ya saya kira ya. Di sini kita ada baca la, ya, sorry, ketebelan ya. Ya, ada la di sini ya yang kita baca pendek. Kemudian ada nun yang bertasdid di belakang ya. Ini adalah suatu stresor, suatu penekanan. Ya, istilahnya taukid. Ini ada la yang kita baca pendek itu artinya sungguh, benar-benar gitu. Nun yang bertasdid itu juga sama, sungguh benar-benar. Ya. Depan belakang ya pakai penekanan, penguatan. Ya, makanya kalau kita baca panjang pendeknya salah ya, itu akan berubah maknanya 180 derajat. Jadi kalau kita baca la panjang itu artinya tidak. Tapi kalau la-nya pendek itu benar-benar ya. Nah ini. Apa ungkapan iblis ini? La'aqudanna lahum. Kok ada ini akar kata atau aslinya eh, apa namanya akuda, ini akar katanya adalah dari ada ya, artinya duduk, artinya duduk ya. Jadi kata iblis, benar-benar aku akan duduk menghalangi ya, menghalangi anak keturunan Bani Adam itu dari sirotokal mustaqim, dari jalan yang lurus ya. Jadi ini sebuah ungkapan dari iblis yang menunjukkan keseriusan dilihat dari ungkapannya ya. Jadi kalau bahasa Arab itu nggak butuh tanda seru gitu ya, nggak ada tanda baca, nggak ada koma, nggak ada titik, ya, karena itu sudah include ya di dalam struktur kalimatnya, ya. Nah di sini. Nah Bapak Ibu sahabat-sahabat, eh, di dalam bahasa Arab ada ada itu duduk, ada jalasa, nah itu juga duduk ya. Kok ada duduk ya, jalasa juga duduk. Ya. Nah, apa bedanya? Kalau ini menggunakan kok ada di sini. Bedanya, jalasa itu duduk sebelumnya dalam posisi yang berbaring. Atau misalnya di bawah gitu ya, di bawah di lantai, suruh naik, duduk di kursi. Nah, itu perintahnya ijlis. Ya, duduk dari bawah ke atas gitu. Ya, sedangkan kok ada, ya, ini posisi duduk setelah sebelumnya itu berdiri. Setelah sebelumnya berdiri. Ya. Jadi ini ada dua point of view ya, point of view-nya. Ya, dari perspektif si iblisnya atau juga dari perspektif manusianya. Dari iblisnya ya, dengan posisi duduk dia akan punya kemampuan lebih kuat, lebih tahan lama dalam menghalangi ya. Beda kalau berdiri kan didorong dia langsung doyong dia ya. Ya, tapi kalau duduk ini dia punya posisi yang lebih kuat, bisa juga tahan lama dalam menghalangi ataupun dalam mengawasi. Nah, ini kan nanti kan mengawasi ya, mengawasi bagaimana atau kapan lengahnya manusia baru dia masuk gitu ya, memberikan bisikan, rayuan, godaan. Jadi kok ada ini sumpah iblis dan menunjukkan kekuatan, keseriusan, komitmen dia untuk menghalangi dan mengawasi manusia itu. Ya, sedangkan dari sisi manusia, ya, ini nanti penggunaan ada ini ya menunjukkan bagaimana si manusia yang tadinya itu koma ya, kan kalau sholat eh, apa namanya memakai istilah dengan koma ya, qad qomatis sholah, kan koma ya didirikan. Arijalu qawwamuna ala nisa, berdiri koma, qawwamuna ala nisa, tugas apa namanya penanggung jawab rumah tangga ya, laki-laki itu arijalu qawwamuna ala nisa, tugasnya ya memimpin rumah tangga itu dengan baik gitu ya. Maka
dari posisi berdiri itu, ya, nanti iblis akan membuat manusia itu kok ada terduduk gitu, dan itu dikecam, ya, dikecam. Ya, kalau kita baca di surat At-Taubah, ya, itu kan catatan tentang perang Tabuk, ya, perang Tabuk. Ini satu-satunya peperangan yang diumumkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kalau yang lain itu silent, senyap gitu. Ya, tiba-tiba sudah bergerak ya pasukannya. Tapi kalau perang Tabuk itu diumumkan, ya, bersiap-siap, nah, nanti akan berangkat ya untuk berperang. Nah, maka di situ ada orang-orang yang tadinya itu biasa ikut, ya, ikut berjihad, ikut berjuang, gitu, berkorban gitu ya. Tiba-tiba ya nggak ikutan. Nah, itu jadi istilahnya qaidun. Jadi duduk, dari berdiri duduk gitu. Nah, itulah nanti dari pilihan kata ini ya, yang disumpahkan, yang dideklar oleh iblis ya, itu akan kita lihat. Memang setelah Ramadan, nah, kita akan koma gitu ya. Ya, kita koma, kita menjalankan ibadah puasa, kemudian juga kita sholat, kita baca Quran, kemudian kita ikut kajian-kajian gitu ya. Semua amal soleh kita koma, kita berdiri, kita mendirikan, kita menjalankan. Ya, tapi begitu Ramadan selesai, wah tuh iblis sudah siap untuk la'aqudanna lahum. Nah ini ya, ngeri sebetulnya ya janji iblis ini. Bahkan dilanjutkan lagi ya. Summa la'atiyannahum, ayat berikutnya ini. Summa la'atiyannahum ya min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syamailihim. Akan aku datangi mereka dari arah depan, belakang, kanan dan kiri. Pokoknya ini menunjukkan dari segala arah bagaimana iblis itu begitu sabar, ya, begitu hebat untuk memerangi manusia dari jalan yang lurus. Nah, ini ya. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan kamu nanti dan engkau ya Allah akan lihat nanti, akan menemukan bagaimana kebanyakan manusia itu ya tidak akan bersyukur. Ya, ya, tidak akan bersyukur kepada Allah. Nah, ini. Jadi dengan hal ini kita harus sadar gitu ya. Oh, memang ini nggak main-main. Dan buktinya, ya, Nabi Adam alaihissalam manusia pertama itu berhasil digelincirkan oleh ya, iblis. Kemudian di surat Al-Hijr, surat ke-15, ya, ungkapan pada momen yang sama tapi ungkapannya berbeda. Nah, ini cara gaya bahasa Al-Qur'annya. Eh, ada suatu momen tapi nanti bisa jadi di split ya. Kisahnya itu dibagi beberapa potongan gitu ya. Jadi eh, video singkat lah istilahnya ya kalau sekarang ya. Di sosmed itu kan wah kita capek kalau dengerin kajian 1 jam gitu ya. Tapi nanti ada orang yang kemudian memotong-motongnya jadi kalimat-kalimat singkat berapa menit. Nah, kita mau menyimaknya gitu ya. Nah, ternyata Al-Qur'an sudah lebih awal menggunakan gaya seperti itu ya. Nah, ini di surat Al-Hijr ungkapan iblisnya adalah qala rabbi bima agwaitani, ini sama ya. Ya Allah, karena engkau sudah memutuskan aku sesat, la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain. Sekarang ungkapannya dengan tazin ya. Tazin itu ini dia. Memperindah, memperelok ya. Perbuatan durhaka, perbuatan pelanggaran kemudian oleh iblis itu dihiasi supaya not too bad, nggak begitu jelek kok gitu. Nah, akhirnya itulah cara iblis ya, cara setan nanti untuk menggelincirkan manusia itu dengan cara bisikan-bisikan. Ah, kalau sesuatu yang jelek itu dibisiki, nggak terlalu jelek lah, nggak apa-apa lah gitu. Tapi kalau sesuatu yang baik dibisiki, kebalikannya gitu. Nah, seperti itu. Ya, ini dengan ungkapan la uzayyinan. Dan ini sama ya, diawali dengan la yang kita baca pendek, ya, la yang kita baca pendek, nun yang bertasdid. Jadi 2 kali ya iblis itu memberikan stresor, memberikan penekanan. Ya. Nah, tapi
Di surat Al-Hijr ini, ya, iblis mengakui ada pengecualian, ya, bahwa kemampuan dia untuk memperindah sesuatu itu ya, tidak berlaku untuk siapa? Illa ibadaka, ya, kecuali hamba-hambamu ya Allah minhumul mukhlasin. Nah, ini mukhlasin. Ya. Nah, ini mukhlasin ini ada kita baca dengan fathah mukhla, lamnya dengan a ya, mukhlas ya. Nah, nanti ada mukhlis ya, mukhlis ya. Ya. Pak Ronif masih ingat ya, penyanyi yang namanya Mukhlis ya. Sejaman kita. Nah, ini mukhlas ya. Mukhlas ini adalah orang-orang yang eh, disucikan, dibersihkan oleh Allah. Jadi dirinya menjadi objek pembersihan, pensucian. Ya. Jadi Allah yang mensucikannya itu mukhlas. Sedangkan mukhlis orang itu yang melakukan ya pensucian. Jadi dia sebagai pelakunya itu mukhlis. Kalau mukhlas dia yang disucikan. Ya sudah jelas lah. Ketika Allah yang mensucikan, ya iblis setan nggak mungkin bisa melawannya, bisa mengalahkannya. Nah kan pertanyaannya bagaimana supaya diri kita ini memenangkan peperangan yang tidak ada henti-hentinya ini, ya. Bagaimana melawan kehebatan, kesabaran, kegigihan iblis? Ternyata syaratnya adalah kita menjadi hamba-hamba Allah yang Allah sucikan. Ya. Minal mukhlasina itu. Nah, itu nanti kita lihat. Baik ya. Ini yang kedua. Kemudian yang terakhir di surat Al-Isra. Jadi saya ingin memberikan gambaran bagaimana dahsyatnya peperangan yang sudah dideklar oleh iblis dan nanti bala tentaranya sampai melanjutkan ya peperangan itu ya dan nanti eh, kita diperintahkan untuk membaca ya surat An-Nas itu sebagai salah satu perisai, salah satu senjata ya. Nah, di Al-Isra ya eh, momennya sama ya, tapi ungkapannya beda. Ya, jadi ketika semua diperintahkan bersujud kepada Adam, ya, illa iblis, iblis nggak mau bersujud dan sampai kedengkiannya memuncak dan dia mengatakan, Aas judu liman kholak tatina. Nah, ungkapannya di akhir ayat ke-61 ya di sini. Ya, kenapa aku harus sujud kepada orang yang kau ciptakan dari tanah? Nah, ini kan, ini bisa kita perkaya ya dalam konteks kehidupan kita. Ya, jadi bukan urusan api dan tanah, ya, tapi mungkin urusan perbedaan cuan, ya, perbedaan penghasilan, perbedaan kendaraan, perbedaan rumah, ya, perbedaan keluarga, ya, perbedaan asal, ya, perbedaan kulit, ya, macam-macam itu bisa sama sebetulnya esensinya sebagaimana ungkapan iblis ini. Kemudian dia melanjutkan, ya, Aro'aitaka hadzal ladzi karamta alayya la in akhortani ila yaumil qiyamah la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Wah, ini luar biasa. Jadi kata iblis, ya, ya silahkan atau berikan tangguh kepadaku, ya wahai Allah sampai nanti hari kiamat akan aku buktikan, ya, la ahtanikanna dzurriyyatahu. Aku akan sesatkan ya keturunan-keturunan Adam itu ila qalila, kecuali sebagian kecil sedikit. Nah, sekarang di sini menggunakan la ahtanikan. Ini lagi-lagi dengan la kita baca pendek kemudian nun bertasydid. Dua kali stresornya ya, taukidnya dua kali. Kemudian ya ahtanika ya. Ini artinya al-ihtinak ya. Itu ketika ada orang yang eh, meletakkan kendali di mulut kuda. Biasanya kan kuda itu dipasang kendali ya, tali kendali yang dipasang di mulutnya supaya bisa ditunggangi dan diarahkan sesuai keinginan yang menungganginya. Nah, ini dia. Iblis tuh begitu apa yakin dan komit ya dengan janjinya ini. Dan ungkapannya menjadikan manusia itu nanti dicocok hidungnya, kemudian dipasang tali kekangnya,
dan akan didrive ya oleh iblis ini mau kemana-kemana ya. Nah ini Bapak Ibu sahabat-sahabat dahsyatnya peperangan yang dilancarkan semenjak awal ya adanya manusia yang pertama dan sampai hari ini ketika kita baca ya dalam ayat Quran berarti ini masih eksis ya ini masih eksis ya, masih ada dan juga masih kuat gitu ya. Nah, maka ini harus menjadi kesadaran kita semua ya. Nah, kalau kita lanjutkan di Al-Isra itu ya, ayat berikut-berikutnya ya, saya bacakan langsung ayat 65 ya. Ini masih dialog ya antara Allah dan iblis ya. Kemudian Allah menyampaikan di ayat 65, Inna ibadi, sesungguhnya hamba-hambaku, laisa laka alaihim sultan. Ya, kamu tidak punya kekuasaan atas hamba-hambaku. Jadi nggak bisa menungganginya, nggak bisa mencocok hidungnya, ya. Ya, itu nggak bisa kata Allah. Dan ya, kunci kekalahan iblis, kunci kemenangan hamba-hamba Allah ternyata ada pada wakafa birabbika wakila. Wakafa birabbika wakila. Ya, apa namanya? Cukuplah ya eh, Tuhanmu ya birabbika wakila sebagai wakil sebagai penjaga. Jadi wakala ya itu adalah asal kata dari wakil ya. Maknanya mengandalkan pihak lain terhadap suatu urusan yang nggak bisa ditangani ya, atau yang seharusnya ditangani kemudian diwakilkan ya. Jadi mengandalkan pihak lain ya, dari suatu urusan yang seharusnya dilakukan sendiri. Itu wakala. Jadi rahasia kegagalan setan dan rahasia keberhasilan hamba-hamba Allah itu diisyaratkan oleh ayat ini. Wakafa birabbika wakila. Nah, inilah yang nanti pengantar kita, kenapa kita penting banget ya untuk meminta perlindungan kepada Allah dan salah satunya dengan di surat An-Nas itu. Ya, wakafa birabbika wakila. Jadi kita ini lemah ya kalau tidak mengajak Allah dalam kehidupan kita, kalau tidak mengandalkan Allah ya dalam kehidupan kita, lemah ya. Makanya kita harus menjadi hamba-hamba Allah. Ibadi ya, harus menjadi ibadullah, ibadur rahman ya. Karena mereka lah yang kemudian mendapatkan pertolongan Allah, mendapatkan perlindungan Allah untuk memenangkan apa namanya peperangan yang terus-menerus sampai hari kiamat dengan jin dan bala tentaranya. Apa dengan setan dan bala tentaranya. Baik, Bapak Ibu sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, sekarang kita lihat salah satu keunikan Al-Quran. Ya. Jadi Al-Quran itu kan kita tahu eh, ketika diturunkan secara sekaligus ya dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah ke langit dunia itu sekaligus 30 juz sudah diturunkan oleh Allah di malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar. Kemudian dari langit dunia ke baginda Rasulullah SAW itu berangsur-angsur. Kita tahu ada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu ayat yang pertama, 5 ayat pertama diturunkan. Kemudian terus itu ya, ya sampai lengkap ada Makkiyah, ada Madaniyah, ya. Namun ternyata ketika sudah sempurna diturunkan ya ke bumi, ya, urutannya tidak seperti urutan penurunan, ya, beda gitu ya. Ya. Al-Baqarah yang kita tahu ini adalah surat yang diturunkan ketika Rasulullah SAW sudah hijrah ke Madinah, ya, selama 10 tahun itu diturunkan surat Al-Baqarah. Tapi kita baca di awal setelah Al-Fatihah gitu ya. Nah ini kan ada keunikan dan ada rahasia tersendiri. Termasuk ya, gaya bercerita Al-Quran yang seolah-olah tidak beraturan, ya, seolah-olah ya. Padahal di situ banyak sekali ya hikmah-hikmahnya. Ya, termasuk bagaimana ketika orang itu baca Quran atau berusaha mencari solusi dari Quran,
kemudian dia buka secara random, secara acak. Kalau dia tujuannya ya minta kepada Allah petunjuk, ya minta solusi, itu bakal bakal Allah bimbing ya. Yang dibuka itu pas ya menjadi solusinya. Begitu juga ketika kita membaca atau mengkaji Al-Quran, ya biasanya kita bingung ya, dibuat bingung oleh setan ya. Aduh dari mana ya mulainya gitu. Ya silahkan dari mana saja. Karena Al-Quran itu akan terus berkaitan gitu. Ya. Jadi bukan berarti Anas itu adalah endingnya Al-Quran. Ya. Karena kalau kita baca surat An-Nas, kemudian kembali ke surat Al-Fatihah, itu akan kita temukan hubungan yang sangat erat, korelasinya sangat kuat. Nah, saya coba sebutkan sedikit saja, ya. Jadi surat An-Nas itu kan berisi tentang isti'adah, ya, permohonan perlindungan, a'udzu, ya, meminta perlindungan kepada Allah. Isti'adah isinya, ya. Sedangkan di Al-Fatihah kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Isti'anah. Isinya pertolongan. Ya, isinya pertolongan. Jadi ini kan dua hal yang sangat kita butuhkan. Paket gitu. Ya. Saat kita offensif gitu ya. Kita melakukan aksi, melakukan suatu amal. Ya. Memang kita membutuhkan pertolongan. Gitu ya. Jadi seperti itu. Ya. Sedangkan nanti ketika kita defensif, kita pasti akan diserang gitu ya. Kalau kita bergerak, melakukan suatu amal itu akan ada serangan-serangan. Nah, itu kita butuh defensif dengan perlindungan, dengan isti'adah. Jadi ini klop sekali gitu, dua hal ini. Ya. Jadi di sini eh, bagaimana istimewanya Al-Quran itu hubungan antar surat, ya, istilahnya munasabat, ya. Itu ada para ulama kita yang berfokus mengkaji tentang korelasi, ya, atau hubungan antar surat. Ya, surat sebelumnya dengan sesudahnya, kemudian ada kelompok surat-surat gitu ya. Ah, itu indah sekali ya. Nah, termasuk Anas ini ya. Ya, itu berhubungan dengan surat Al-Fatihah. Ya. Bahwa nanti di Al-Fatihah ayatnya Alhamdulillahirabbil alamin. Itu ada alhamdu di situ. Ungkapannya dengan alhamdu. Ya. Ini suatu isim ya, atau kata benda dia permanen. Nah, artinya permanen. Itu ya. Kemudian di surat An-Nas ya, kita membaca a'udzu, a'udzu. Ini suatu fiil ya. Suatu fiil itu dia temporer. Nah, ini unik ya. Alhamdulillah itu ya isim kepermanenan kita berikan untuk Allah. Alhamdulillah. Segala pujian ya, segala ucapan terima kasih ya. Ya, itu kita persembahkan untuk Allah. Dan karena Allah tahu kita ini nggak mampu continue untuk memuji dan berterima kasih kepada Allah, ya, dan itu tidak mengurangi ya kemuliaan Allah, maka dengan menggunakan isim di situ, ya, fix permanen gitu. Kita nggak memuji Allah pun Allah tetap terpuji gitu, ya. Dan kita tidak memuji memuji Allah, ada yang memuji Allah, ya di saat yang kita tidak memuji Allah gitu ya. Nah, beda dengan a'udzu itu dinisbatkan kepada diri kita manusia, ya, bahwa manusia itu dalam meminta perlindungan kepada Allah sifatnya temporer memang, ya, dia nggak bisa konsisten, kadang-kadang ingat kadang-kadang enggak. Nah, pentingnya kita senantiasa mendapatkan tadzkirah, mendapatkan peringatan-peringatan supaya kita mendapatkan reminder gitu, teringat lagi, ya, tidak hanya agenda iftar yang kita catat ya, ada remindernya, tapi ini terhadap bahaya ini. Ya, a'udzu ini dengan fiil memang kita ini temporer untuk meminta perlindungan kepada Allah. Nah ini ya. Taib. Masya Allah, mohon maaf ini kalau nggak selesai sekarang mungkin bisa dilanjut pekan depan ya gabung dengan surat Al-Falaq ya. Tapi semoga Allah membantu kita ya. Ini baru masuk ke surat An-Nasnya. Ya. Teh Susan sampai jam berapa atau berapa menit lagi?
Saya coba menghitung waktu. Ustadz kan nanti buka puasa, jadi sih sebenarnya gimana Ustadz? Gitu. Eh, jangan. Nggak apa-apa, kita coba aja insya Allah. Oke, Alhamdulillah. oke. Ya, taib, taib. Salah ya. Baik, kita lanjutkan ya sedikit. Nah, kita masuk ke surat An-Nas, Bapak Ibu sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Eh, Sedikit tentang keunikan ayat ya. Ayat ini kan tidak bisa ditranslate ya menjadi bahasa apapun ya. Surat juga sama ya. Surat, ayat ya ayat ya. Itu nggak bisa ditranslate ke bahasa apapun karena dia unik gitu ya. Nah, salah satu keunikan ayat itu dalam satu ayat bisa jadi mengandung banyak kalimat ya. Jadi titik, ada kalimat kedua, ketiga, sampai banyak kalimat, tapi dalam satu ayat. Contohnya di surat atau di ayat kursi, ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Itu satu ayat, tapi ada 9 kalimat. Ya, apalagi di Al-Baqarah 282, ya, itu satu halaman penuh, tapi hanya satu ayat. Itu banyak sekali kalimat. Ya. Tapi ada juga ya eh, satu ayat itu tidak mencakup satu kalimat atau kebalikannya ya satu kalimat itu mencakup banyak ayat. Jadi masih belum selesai kalimatnya udah selesai ayatnya gitu. Ya udah selesai ayatnya, udah selesai ayatnya gitu. Nah, di surat An-Nas ya kalau kita baca ya kita coba tebak-tebak ya. Kita baca terjemahannya dulu ya. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Nah, ini. Kira-kira ini ada berapa kalimat ini ya? Ini dalam dalam 6 ayat ini ada berapa kalimat? Nah, Jadi kayak satu kalimat ya Ustadz. iya. Nah, ini satu kalimat. Ini satu kalimat. Jadi di sini kita ketika ayat itu berakhir, Allah mengajak kita itu berhenti sejenak dan memikirkan ya, ayat itu gitu. Ar-Rahman. Itu kan berakhir ayatnya, Ar-Rahman. Tapi belum selesai kalimatnya sebetulnya. Kita diajak untuk merenungkan Allah sebagai Ar-Rahman itu yang sangat-sangat sayang ya kepada kita. Ya, kita disuruh mengingat kasih sayang apa yang kita rasakan gitu ya. Tiba-tiba ayatnya kalau kita lanjutkan Allamal Quran. Nah, kok bicara tentang pengajaran Quran? Berarti itu yang top priority ya. Itu yang paling tinggi rankingnya ya tentang kasih sayang Allah itu tentang pengajaran Quran. Nah, ini juga sama. Ini hanya satu kalimat di sini ya, hanya satu kalimat tapi dipecah gitu. Ya, dipecah ya. Jadi ada dua bagian besar di sini ya. Mulai dari ayat 1 sampai 3, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, itu satu bagian. Bagian keduanya sisanya sampai ayat 6 ya. Jadi ini ada eh, rahasia ya bagaimana memaknai suatu ayat. Eh, Salah satu pesannya adalah ketika membahas satu ayat memang jangan dipisahkan hubungannya dengan yang lain. Jadi menafsirkan ayat itu yang paling bagus adalah dengan ayat lagi gitu. Nah, dengan ayat lagi, dengan ayat lagi gitu. Ya, kalau sudah begitu nanti ditambah dengan penjelasan apa namanya dari hadiskah adakah atau nanti dan apa nanti dari ijma ulama dan sebagainya. Ya. Nah, itu ya. Baik, kita mulai masuk ke ayat pertama sampai ketiga. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Baik. Eh, di sini dimulai dengan kul. Ah, ini kan kalau kita bayangkan ya, coba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menerima wahyu, ya, disampaikan oleh malaikat Jibril, kemudian dikatakan kul, kul a'udzu birabbin nas. Ini kan aneh ya kalau
kita mengimla, mendikte, nah, mendikte anak kita, ya, itu kan biasanya nggak usah dituliskan lagi katakannya gitu ya, ya nggak usah disebutkan lagi gitu, ya. Jadi kalau kita menyampaikan ke anak gitu, ya, nanti katakan, ya, eh, Mama lagi sibuk, nah, kalau ada tamu katakan Mama lagi sibuk, Mama lagi ngaji, katakan. Tapi si anak itu kan nanti nggak perlu menyebutkan katakannya gitu ya. Nah ini subhanallah ya. Ini bukti ketika ayatnya tetap eh, kita baca dengan kul, yang artinya katakanlah oleh kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi bukti bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak mengurangi wahyu sedikit pun. Tidak ada yang dikurangi. Ya, itu yang pertama ya. Makna dari kul. Berikutnya eh, ada ajaran-ajaran Islam yang harus dideklarasikan keluar, ya. Tapi ada juga ajaran-ajaran Islam yang tidak usah dideklarasikan keluar gitu. Terutama ajaran yang pasti kita yakini kebenarannya secara mutlak, ya, seperti bab akidah, ya. Kecuali memang hal itu menuntut kejelasan tentang akidah kita, menuntut kejelasan bagi pihak-pihak yang bersangkutan dengan kaum muslimin supaya mereka paham dan bisa menyesuaikan sikapnya dengan atau terhadap kaum muslimin. Ya. Misalnya apa? Inna dina indallahil Islam. Ya. Ini kan ayat yang menyebutkan tentang agama yang diterima Allah, yang diterima di sisi Allah itu hanya Islam. Inna dina indallah Islam. Ya. Agama yang diterima di sisi Allah itu hanya agama Islam. Ayat ini tidak diawali dengan kul. Jadi ini konsep yang nggak usah dideklarasikan lah, gitu ya. Ya, karena ini akan bisa memicu, ya, intoleran gitu. Cukup di internal saja, dan eh, salah satu bukti keyakinan seseorang memang harus meyakini keyakinannya itu adalah yang terbaik gitu. Tapi itu jangan sampai dikeluarkan. Nah, bedakan dengan surat Al-Kafirun. Kuliah ayyuhal kafirun. Ini kan babnya bab akidah. Tapi ini harus dideklarasikan karena ada kul di situ. Ini bab akidah yang harus dipahami oleh non-muslim. Kuliah ayyuhal kafirun. Jadi itu makna kul ya, indah sekali. Ada 332 kali ya perintah kul itu. Berarti ini bab-bab tema-tema bisa jadi syariah ya, babnya operasional, tidak hanya teoritis tapi praktek kesehariannya bagaimana itu biasanya menggunakan kul gitu ya. Seperti itu. Kemudian a'udzu birabbin nas. Ya, a'udzu birabbin nas. Saya ingin membahas tentang An-Nas dulu ya. Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. Ya. Ini tentang Rob ya, Tuhan manusia, Malikin nas, raja manusia, ya, kemudian Ilahin nas, sembahan manusia. Kita tahu bahwa Allah itu kan bukan sekedar Tuhannya manusia, bukan sekedar rajanya manusia, bukan sembahan manusia saja, tapi semua makhluk, ya. Allah sebagai Tuhannya, Allah sebagai rajanya, Allah sebagai sembahannya gitu, ya. Dan eh, di sini dalam kaidah bahasa Arab kalau ada pengulangan atau dalam bahasa kita juga sebetulnya ya dalam keseharian kita kalau ada pengulangan itu kan kita nggak mau terulang lagi dan kita menggunakan pronoun ya atau kata ganti kan supaya nggak ada pengulangan ya nggak enak ya. Ya misalnya eh, ayah pergi ke masjid, dia naik sepeda. Nah, dia itu kata ganti untuk ayah supaya tidak ada pengulangan. Ya, begitu. Nah, tapi di sini sebetulnya bisa saja karena Anas ini artinya manusia atau people ya, dia jamak atau plural banyak gitu. Bisa saja diganti dengan him, him gitu. Ini juga him. Itu secara kaidah bahasa itu benar dan bahkan bagus ya, tidak ada pengulangan gitu. Ya, tidak ada pengulangan di situ. Ya. Kul a'udzu birabbin nas, malikihim, ilahihim. Himnya ini merefer kepada Anas kembali gitu. Ini. Ya. Tapi Allah tetap mengulang kembali.
Anas, 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 manusia, manusia, manusia. Subhanallah ya. Ini kan kalau disebut namanya berulang-ulang, ya kita kan ada perasaan seneng gitu ya, disebut berulang-ulang ya. Kemudian juga merasa dihormati gitu ya. Dan memang itulah tujuannya. Pengulangan Anas itu bertujuan untuk memuliakan manusia itu dibandingkan makhluk yang lain. Pengulangan manusia di situ Anas itu menunjukkan perhatian Allah kepada manusia itu lebih besar, ya, lebih besar. Ya, sadaqallah ya. Dan eh, ini kita mengajukan permohonan kepada Allah itu dengan memakai tiga nama Allah. Rob, Malik, Ilah. Rob, Malik, Ilah. Ya. Nah, apa artinya? Kenapa urutannya seperti ini? Gitu. Ya. Nah, ada pembahasan ya yang ini cukup menarik ya, bahwa Rob ini eh, artinya adalah sebagai owner, ya, sebagai pemilik, sebagai yang merawat, melindungi, kemudian menghantarkan sesuatu itu sampai kepada ready to use, ya, siap dipakai gitu. Dia artinya Rob itu begitu ya. Dia sebagai pemilik, ya, owner, kemudian juga caretaker, provider, dan dia juga yang mengembangkan ya sesuatu itu sampai pada kesiapan untuk dipakai, ready to use. Ya. Nah, ini kalimat Rob ini kita baca dalam doa ya. Kama Robbayani Sogiro ya. Kama Robbayani Sogiro. Ini kan doa yang kita panjatkan untuk kedua orang tua kita. Ya Allah, eh, rahmatilah, sayangilah mereka sebagaimana mereka Robbayani. Ya, mereka memelihara kami, merawat kami, menyayangi kami, dan membuat kami itu sampai dewasa seperti ini. Ya, ya ini dengan ungkapan Robba. Ya, Robbayani Sogiro. Jadi, eh, ini sebagai owner, ya, sebagai pemilik, mulai sesuatu yang besar sampai yang kecil-kecil. Ya. Jadi kalau kita memiliki rumah, itu Robbal Bait atau Robbul Bait istilahnya, sebagai pemilik rumah itu. Punya kendaraan tuh juga istilahnya dengan Rob. Ya. Sampai kepada yang besar itu tetap disebut Rob. Itu Rob ya. Jadi sampai kepada kebutuhan-kebutuhan yang kecil sekalipun, itu disediakan itu Rob. Jadi Allah yang memelihara kita sampai kepada urusan-urusan kecil kita itu Rob. Ya. Kemudian Maliki, ya, Maliki ini raja, ya, dan manusia ini berbeda dengan makhluk yang lain atau dengan binatang misalnya ya. Manusia itu selalu berpikir ingin lebih baik, ingin lebih sempurna, ya, ingin lebih cepat, lebih efisien gitu ya. Terus itu ya. Nah, disitulah perbedaan manusia dengan binatang. Ya. Kalau binatang tuh kan dikasih makan dia nggak protes ya, dikasih yang itu lagi, ya menunya itu lagi dia nggak akan protes ya binatang tuh. Ya. Kalau kita punya kucing ya dikasih makanan itu lagi ya nggak akan protes ya. Paling juga nanti mencret kalau diganti gitu ya. Tapi kalau manusia biasanya menunya, waduh, mulai dari menu pembuka kemudian sampai menu utama, sampai nanti menu penutup, dessertnya apa gitu ya. Itu dipikirin. Sampai nanti cara penyajiannya itu juga dipikirin. Nah, manusia ini dengan kebutuhan yang seperti itu, ya, dia butuh dibatasi. Ya. Harus ada boundary, harus ada batasan. Nah, yang punya batasan itu adalah dia yang punya otoritas yang lebih besar. Nah, Malik adalah seorang raja yang dia punya otoritas yang lebih besar yang untuk memagari supaya manusia itu tidak kebablasan. Malikin nas. Sekaligus dia punya kekuasaan, punya apa otoritas yang lebih besar gitu, itu Malik. Ya, ya kalau urusan dengan tetangga atau urusan dengan teman, mungkin orang tua si anak itu bisa menyelesaikan gitu. Ya, tapi kalau sudah pelanggarannya atau juga sudah masalahnya lebih besar, nah, dia membutuhkan keterlibatan orang yang punya jabatan gitu ya. Ya, kalau kena tilang di jalan, itu butuh bantuan yang lebih besar. Malikin nas, ya.
Kemudian yang ketiga adalah ilahin nas, ya. Jadi manusia dengan obsesi, dengan hasrat, dengan passion yang begitu besar ya yang Allah karuniakan, ya. Dia meskipun dikasih batasan-batasan gitu ya, pagar-pagar, dia tetap membutuhkan ya objek untuk menjadi obsesinya, objek untuk menjadi tujuan hidupnya, ya. Dan itulah ilah. Ilah itu puncak ya, yang dia cintai, yang menjadi tujuannya, obsesinya gitu ya. Ya, itulah ilah gitu. Makanya manusia itu butuh ilah. Ya, kalau nggak ada ilah akan berantakan kehidupannya. Harta banyak, ketenaran luar biasa, ujung-ujungnya bunuh diri gitu. Nah, inilah kita butuh ilah. Jadi ini tiga nama Allah yang secara gradual ya memenuhi semua kebutuhan kita, memagari ya eh, apa namanya kecenderungan melampaui batasnya manusia dan sampai mengarahkan semua potensi kebaikan manusia itu kepada ya ilah, kepada Allah yang disitulah nanti manusia itu akan mendapatkan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang tenang, kehidupan yang selamat. Ya, ya itu dengan ilah, ilah inas. Nah ini ya yang kita panggil dalam proposal permohonan kita untuk apa? Ya, untuk melawan ya peperangan dari iblis yang disebutkan di tiga ayat berikutnya. Ya. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, ini Susan saya membaca lagi gitu ya, kemudian saya menemukan ini salah satu yang barunya ini. Gaya bahasa Quran yang di ayat ini nasnya teksnya itu dimulai dari sifat ya. Sifatnya adalah ya al-waswasi al-khonnas. Ya. Sifatnya adalah eh, dia membisiki secara rutin terus-menerus tapi sembunyi-sembunyi. Itu sifatnya. Ya. Itu bisikan yang biasa bersembunyi. Jadi sifatnya biasa bersembunyi. Itu sifatnya. Ya, ini kan berarti bahaya kan kalau kita melawan musuh yang dia pintar bersembunyi. Ya, al-khonnas. Bagaimana di Gaza ya saudara-saudara kita ya Hamas ya Izzuddin Al-Qassam itu kan dia Al-Khannas gitu ya tiba-tiba muncul dari belakang ya tanknya Merkavanya Zionis ya dar gitu ya wah itu sulit dilawan ya dengan kecanggihan dengan biaya yang besar ya amunisi yang juga luar biasa itu nggak berhasil ya menundukkan Al-Khannas pasukan yang ya pintar bersembunyi ya itu sifatnya ya kemudian cara beroperasinya ya perbuatan yang dilakukannya adalah apa yuwaswis fisudurin nas yuwaswis membisiki membisiki terus continue gitu yuwaswis ya ini cara kerjanya cara operasinya begitu. Ya, nanti kita bahas bisikan-bisikan seperti apa itu. Minal jinnati wan nas nih pelakunya dari golongan jin dan manusia. Nah, ini ya unik banget Quran ya, keren ya. Taib. Nah, jadi ini kan kenapa seperti ini ya gaya bahasanya seperti ini. Ini tujuannya ya eh, supaya menumbuhkan kesadaran tentang bahaya ini ya. Juga membuat manusia bersiap siaga. Jangan macem-macem gitu. Ya, semoga kita setelah kajian ini membaca surat An-Nas itu ada ruhnya lagi gitu ya. Bukan sekedar rutin kita melafadzkan gitu, tapi betul-betul kita meminta perlindungan dan menyadari bahayanya luar biasa dan kita bersiap siaga juga lebih lagi gitu ya. Seperti itu. Taib. Kita percepat sedikit ya. Min syarril waswasil khannas. Eh, kita mulai dari syarri. Asyar ini ya, artinya adalah percikan, percikan api yang mengenai kulit. Ya, ini kalau ibu-ibu sedang masak atau bapak-bapak juga boleh ikut masak, kemudian terkena percikan api, itu kan segera kita tarik tangan kita gitu. Itu adalah syar gitu. Percikan yang sedikit aja, ya, mengenai kulit itu syar. Berarti sangat cepat, ya, tapi juga menyakiti.
yang panas sampai kita refleks begitu, yaitu syar. Kemudian waswas, ya. Waswasa ini artinya awalnya dari suara dua anting gitu ya. Kalau ibu-ibu punya anting gitu bertemu, ting, nah itu adalah waswasa, itu suara waswas gitu, ya. Atau juga seorang pemburu ketika menahan anjingnya itu, jangan dulu bergerak gitu. Itu kan nggak mungkin kan si sang pemburu ini ngomongin dengan kalimat lengkap. Dogi, kamu jangan bergerak dulu sebelum saya perintahkan, saya kasih aba-aba, kan nggak mungkin begitu. Jangan bergerak dulu, nggak mungkin begitu kan cara ngasih taunya. Tapi dengan bahasa isyarat, ya, atau juga dengan bahasa tangan ya gitu ya, isyarat. Nah itu was-was itu. Jadi ini menunjukkan pengaruh yang begitu senyap yang tidak disadari, ya, yang tidak disadari. Apalagi penggunaan was-was, ya. Ini merupakan suatu kata yang hiperbol ya, ditingkatkan intensitas ya, kemampuannya dalam mempengaruhi. Jadi waswasa ini orang yang ahli atau seseorang yang ahli dalam mempengaruhi. Jadi saking ahlinya mempengaruhi itu disebutkan dengan waswas. Ya. Kemudian al-khonnas ini berasal dari istilah bintang di langit yang berkedip gitu ya. Kelihatan menghilang kan begitu ya al-khonnas itu. Jadi pandai menghilang. Atau juga al-khonnas ini adalah kata yang menunjukkan kemampuan mendistract, mengalihkan seseorang agar gagal ya, dalam suatu pekerjaan atau amanah, suatu amal, atau juga membuat delay, terlambat. Nah ini kan, ya, ini kalau kita terlambat saja untuk mengeluarkan infak, ya tadinya sudah niat gitu ya, mau berinfak, mau bantu Palestina ya, 1 juta misalnya. Tapi di delay ya, oleh Al-Khonnas ini, wah itu bisa berubah. Apakah berkurang nominalnya, apakah sampai nggak jadi gitu ya. Nah ini min syarril waswasil khonnas. Luar biasa ya, ini pilihan katanya seperti itu. Kemudian berikutnya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah ini dia, yang membisikkan ke dalam dada manusia. Yuwaswisu, ini adalah fiil mudhari, kata kerja yang artinya sekarang dan akan datang. Ya, present dan future tense ya. Jadi dia eh, kontinuitas gitu ya, dia berkelanjutan terus menerus ya, yuwaswis. Jadi setan yang tadi pintar mengendap-endap, kemudian datang dan pergi gitu ya, itu ternyata ditambahi dengan cara kerjanya itu adalah dia yuwaswis terus menerus ya, tidak pantang menyerah ya, tidak gampang menyerah ya. Nah jadi eh, selalu selalu membisiki supaya nanti reaksi yang dihasilkan oleh manusia itu salah. Ketika mendapatkan nikmatan, reaksinya salah menjadi kufur nikmat. Ya, ketika mendapatkan musibah dia tidak sabar gitu ya. Ya, suuzon kepada Allah. Nah itu. Nah, ke apa yang menjadi tujuan yuwaswisnya setan ini adalah sudur. Ya. Sudur itu adalah dada. Ya. Di dalam dada ini kita bayangkan suatu wadah atau ya rumah lah gitu ya, rumah, di situ ada pekarangan, ya ada koridor, ada halaman depan, ada halaman belakang gitu ya, semuanya tertutup rapat gitu ya. Jadi sudur itu area itu yang di luar pintu-pintu itu sudur gitu ya. Jadi setan itu hanya bermain-main di sudur, di luar saja gitu, di halaman saja gitu ya, di backyard gitu, di halaman belakang, halaman depan gitu ya. Ya, setan hanya punya akses di situ, gitu ya. Sedangkan kolb, ya, kolbun itu adalah hati, itu yang tidak diberikan akses oleh Allah. Ya, makanya ya ketika setan itu berhasil ya merubah, menggoda manusia, itu sebetulnya ada kredit point ya, ada bagian ya dari manusia tersebut yang membukakan pintu-pintu itu gitu. Sehingga nanti setan bisa langsung masuk menyerang kolbunnya ya. Nah di sini makanya nanti manusia itu akan berdebat
ya dengan setan di akhirat ketika mereka akan dimasukkan ke dalam neraka, gitu ya, menyalahkan, saling menyalahkan. Ya kata setan, ya saya nggak punya kemampuan apa-apa, hanya bisik-bisik aja gitu ya. Kamu yang kemudian nanti membuka, ya kamu yang memencet gitu ya, kamu yang kemudian browsing-browsingnya gitu. Saya hanya seliweran aja gitu. Ya, kamu yang kemudian memfollow up. Nah ini ya, yuwaswisu fi sudurinas. Jadi beda, nanti ada sudur, itu adalah dadanya, tempatnya, ya. Kemudian ada kolbun, itu ada isi di dalamnya. Nanti ada lub. Lub itu intinya lagi lub. Ya, tidak ada cangkang lagi tuh lub. Itu urutannya. Nah, nanti kalau orang yang sudah begitu bersih gitu ya, ya dinamakan dengan ulul albab. Ulul albab. Dia pandangannya itu bersih. Ya, pola pikirnya bersih. Nah, Bapak Ibu sobat-sobat, jadi ini yang dilakukan oleh setan ya, itu adalah dengan cara wazayyana lahumus syaitanu a'malahum fasodahum anis sabil. Ya, ini yang tadi kita bahas ya. Di setan itu membuat manusia memandang baik ya perbuatan-perbuatan jahat mereka. Ya. Nah, ya sebagaimana contoh Nabi Adam itu ya, nggak apa-apalah. Ini kan masih jauh gitu ya dari pohon yang dilarang terus mendekat-mendekat itu. Jangan lupa ya, larangan mendekat itu ya itu menunjukkan ada daya tarik yang daya hisap yang begitu kuat ya. Wala taqraba hadhihi syajarah wala taqrabuz zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Termasuk kepada perbuatan zina itu juga larangannya wala taqrabu, jangan mendekat. Itu berarti punya daya hisap, daya sedot yang begitu hebat ya. Terakhir minal jinnati wan nas. Jadi ternyata eh, al-waswas ya, ini tidak hanya dari kalangan jin ya, tapi juga dari kalangan manusia. Ya, kalau jin itu nggak kelihatan, ya kalau manusia kan kelihatan. Jadi jin ini bisa punya keturunan kata ya, turunannya bisa janin, nah, itu kan janin nggak kelihatan. Ya, kemudian bisa juga jin, ya, atau juga junnah itu jadi apa namanya perisai gitu yang menghalangi gitu ya, jadi nggak kelihatan oleh musuh. Ya, asaumu junnatun. Ya, puasa ini adalah perisai. Ya. Itu akar katanya sama. Ya, jadi jin ini seperti itu. Kemudian manusia ya. Nah, beda nanti kalau di surat Al-An'am itu di bawahnya termasuk nabi ya, para nabi itu juga digoda ya, oleh setan, tapi yang berpengaruh kepada para nabi itu adalah setan dari kalangan manusia. Karena kalau dari kalangan jin itu udah nggak mampu ya. Ya, karena ini termasuk min ibadika solihin. Ya. Jadi ini ungkapan di surat ini yang secara penyebutan terbalik gitu. Ini ya. Ya, syayatinal insi wal jinni. Ya, jadi para nabi itu digoda oleh setan-setan dari kalangan manusia, al ins wal jin gitu ya. Ya, karena jinnya udah gak sanggup lagi menggoda nabi. Tapi kalau manusia, nah ini yang ya, apa aslinya ya, kita ini digoda dari bisikan-bisikan yang ngeliat dan kelihatan. Ya, ya mungkin ada dari bestinya, ya dari teman dekatnya, dari circle-nya gitu ya. Itu yang memberikan bisikan-bisikan, ajakan-ajakan yang negatif. Nah, itu kan berat ya sebetulnya. Seperti itu. Tapi saya kira itu dan kita akhiri dengan suatu hadis ya. Riwayat Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, Asyaitonu jasimun ala qalbi ibni Adam. Setan itu nyumput ya berada di hati anak keturunan Adam. Faida dzakarallaha khonasa. Apabila anak Adam itu berzikir mengingat Allah, maka dia akan bersembunyi. Ya. Jadi setannya bersembunyi khonasa. Tapi nggak jauh-jauh ya, dia bersembunyi. Namanya bersembunyi ya mengawasi ya, bukan lari ya. Wa idza ghafala waswasa. Apabila lalai anak Adam itu, maka setan itu kembali mendekat dan memberikan bisikan-bisikan mautnya. Jadi ini pentingnya kita senantiasa membasahi lisan kita dengan zikrullah, senantiasa mengisi
apa pikiran kita, pendengaran kita, penglihatan kita dengan zikir kepada Allah, dan sebaik-baik zikir adalah Al-Quran. Afdalul dzikr yaitu Al-Quran. Maka mari kita sama-sama di bulan yang penuh barokah ini, bagaimana namanya Syahrul Quran, ya kita tingkatkan interaksi kita dengan Quran, dan semoga ini menjadi tameng ya, menjadi pelindung buat kita semua yang saat kita lupa, insya Allah akan bekerja ini ya, apa yang kita upayakan dalam suasana seperti ini, ya insya Allah itu akan menghasilkan pengingat buat kita semua. Apalagi la'alakum tatakun, itu adalah tujuan dari puasa kita, ya, yang salah satu makna takwa itu adalah orang-orang yang innalladzina taqau idza massahum ta'ifum minasyaitoni tadzakkaru, ya faidahum mubsirun, ya. Jadi orang-orang bertakwa itu ketika mereka digoda oleh setan, ya tadzakkaru, ya, dibuat ingat oleh Allah, segera teringat, ya, sehingga benci, ya, menjadi wakarih ilaihimul kufra wal fusuq wal isyan, jadi benci kepada kekufuran, kefasikan, ya, dan juga durhaka. Nah, itu kan harapan kita ya, bagaimana Allah mengkaruniakan hati yang cinta kepada keimanan, ya, kemudian dibuat menjadi indah terhadap semua amal soleh, dan kebalikannya hati yang benci, nggak suka kepada berbagai macam kemaksiatan, kedurhakaan, pelanggaran kepada Allah. Itulah hakikat takwa yang dibangun dari interaksi bersama Quran sebagai sebaik-baik zikir. Ya, baik, demikian dikurangin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah, makasih Ustadz sharing ilmunya. Saya kadang kalau kalau dapat materi kayak gini tuh, ya gitu, nggak bisa berkata-kata lagi. Semoga em, pemahaman kita tentang surat yang sangat sering kita baca ini bertambah, dan dengan bertambahnya pemahaman ini semoga bertambah juga kecintaan kita kepada Al-Qur'an. Ada yang mau bertanya? Apa ada pertanyaan? Mungkin dari chat, kolom chat sih tidak ada. Iya, kalau ada yang mau bertanya Saya boleh silakan. bertanya dulu? Ya, Hmm, Mangga. Silahkan, Pak. ya. Menambahkan juga boleh, Pak. Dan saya bertanya, ini tadi yang di bab awal tadi sebagai prolognya tadi, jadi godaan setan itu dari belakang, dari depan, dari kiri dan kanan. Tidak disebutkan dari atas dan bawah. Itu mungkin ada hikmah di balik itu, Pak Ustadz, untuk Iya, bisa mengcover 360 derajat. iya, Masya Allah ya. 7 arah Terima mata kasih. angin ya, Pak, biasanya. Iya, iya, Masya Allah. Gimana langsung jawab, Teh Susan? Eh, Mangga, langsung jawab silakan aja. Ustadz. Ya, ya ini salah satu karunia yang Allah berikan kepada manusia ya. Diberikan akal ya untuk berpikir, untuk menganalisa ya. Namun kadang-kadang memang kita harus membatasi diri ya, dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena banyak sekali info-info yang sengaja tidak disampaikan oleh Allah yang Maha Mengetahui ya kepada kita. Jadi salah satu etika kita adalah tawakuf ya, dengan apa yang disampaikan oleh Quran dan Sunnah. Itu yang pertama ya. Meskipun ada pembahasan para ulama kita ya, saya sempat baca ya terkait dengan eh, apa namanya, mendatangi dari depan, belakang, kanan, kiri, tapi atas bawah kok enggak gitu ya. Ya, di situ kan memang sudah mewakili sebetulnya bagaimana upaya setan itu dari berbagai arah gitu ya. Tidak hanya metodenya tapi juga arahnya itu eh, di apa namanya, diupayakan gitu ya. Kalau dari depan itu nggak berhasil, pindah ke belakang, pindah ke kanan, ke kiri ya. Ada yang menjelaskan depan itu masa depan gitu ya.
kekhawatiran tentang masa depan, kekhawatiran tentang bagaimana akhiratnya, bagaimana urusan pekerjaannya dan sebagainya. Ya, kemudian yang di belakang itu bisa juga anak keturunan yang tinggal di belakangnya gitu ya, hidup di belakang dia, itu juga membuat dia khawatir, takut gitu ya. Kanan itu amal solehnya, amal baiknya, yang digoda supaya di delay, kemudian sampai nggak terjadi ya. Kemudian yang sebelah kiri itu amal buruknya, ya dimotivasi gitu ya, eh, apa diajakin ke sana. Nah, sedangkan atas itu sebagian ulama menjelaskan tentang arah hidayah, ya. Cahaya Allah itu kan dari atas, ya. Jadi kenapa tidak disebutkan? Memang disitulah pentingnya kita bergantung kepada yang di atas, ya. Dengan apa? Dengan hablullah, dengan tali Allah. Karena Allah ada di atas jauh, maka butuh tali untuk menghubungkannya gitu, ya. Supaya kita terus terkoneksi, ya, sinyalnya terus nyambung gitu ya, nggak terputus. Karena kalau terputus itu berarti celah setan untuk masuk. Berarti kita sedang lalai gitu. Ya, jadi hablullah. Ya, jadi setan nggak bisa masuk dari atas karena itulah tempat Allah menurunkan, ya, talinya, menurunkan hidayahnya, cahayanya gitu ya. Dan Al-Qur'an disebutkan sebagai hablullah al-matin. Jadi tali Allah yang terbentang sampai ke bumi itu adalah Al-Qur'an. Lagi-lagi memang kita harus berpegang kepada Quran. Kalau kita mengacu kepada kisah Bani Israel ya, juga kisah umat-umat sebelumnya yang diceritakan dalam Quran, ketika mereka diberikan petunjuk dalam pedoman atau bukunya, kitabnya gitu ya, ternyata ungkapan ayat Qurannya sama gitu. Fakhudha biquwah. Ya. Di Al-Baqarah misalnya begitu. Fakhudha biquwah. Ya, di Al-A'raf juga begitu. Fakhudha biquwah. Apa maksudnya? Peganglah ya, eh, buku atau kitab yang sudah Allah turunkan itu bikuah, dengan penuh kekuatan, ya, dengan penuh kekuatan. Artinya kekuatan itu kan sebuah perjuangan ya, effort yang bukan biasa-biasa saja gitu. Saya nggak kebayang ini di Swiss siang hari kan, itu untuk mendatangi kajian seperti ini kan itu harus bikuah gitu, melawan dengan kekuatan gitu. Ya, ya, apakah dalam urusan jamnya itu di sana siang, kemudian enaknya lagi ngapain, sebelumnya mungkin capek, sekarang adalah weekend, waktu dengan keluarga, wah itu banyak sekali yang harus kita lawan bikuah. Nah, kalau untuk keselamatan dengan kitab selain Quran saja harus dengan bikuah, apalagi dengan urusan Quran. Karena apa namanya, ujian yang kita hadapi sebagai umat akhir zaman itu lengkap gitu ya. Kemaksiatan umatnya Nabi Lut ada, kemaksiatan umatnya Nabi Syuaib, urusan ekonomi ada, wailulil mutaffifin ya, itu juga ada gitu ya. LGBT ada gitu ya. Ya semuanya lengkap gitu. Nah, kita ini harus memegang Quran dengan biqwa. Itu dari atas gitu ya. Sedangkan dari bawah apa maknanya? Ya, walau alam ini ada yang juga menjelaskan, ini kan urusannya tanah ya. Jadi bagaimana kita ini harus merunduk menjadi hamba Allah, ya, menjadi hamba Allah. Ya. Jadi eh, Quran itu urusannya dengan hamba. Ya. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitab walam yaj'al lahu iwaja. Surat Al-Kahfi ya. Ya, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Jadi kenapa ayatnya itu bukan alhamdulillahilladzi anzala ala rasulihi, ya. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan, ya, ala abdihi kepada hambanya Alkitab, ya. Bukan ala rasulihi kepada rasulnya Alkitab atau ala nabihi. Karena status hamba inilah, ya, status yang jauh lebih tinggi dibandingkan status-status yang lain, ya. Kalau nabi dan rasul itu kan terbatas. Tapi kalau hamba, semua punya peluang yang sama untuk menjadi hamba Allah. Dan itu kan yang ditunjukkan dengan apa namanya, merendahnya diri kita
siap untuk di-drive, diatur ya, menyerahkan semua kehidupan kita ini untuk diatur oleh Allah, oleh aturan Allah. Itulah hamba. Itu dari bawah gitu. Ya, walau alam ya ini karena ditanya jadi keluar gitu. Tadi saya nggak ingin menjelaskan ya. Ya subhanallah. Jazakallah Pak Roni. Ya. Terima Walau alam. kasih. Ya. Terima kasih Ustadz. Kalau tidak ada masih ada pertanyaan nggak? Masih ada pertanyaan lain mungkin dari yang lain? Em, Eh, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. saya Mas. Asmana Jerman. Oh, aduh, empok, gimana sehat, Pok? Assalamualaikum, Ustaz. Apa kabar? Masya Allah. Ini Ustaz mau nanya, tadi kan itu ada yang muhlasin ya, itu Mm-mm. orang yang di di apa yang dipilih apa dipilih Allah atau apa tadi lupa. Ya, disucikan, Tuh, dibersihkan. iya disucikan. Nah, gimana kita untuk mencapai jadi muhlasin itu, Ustaz? Mm-mm. Bagus. Ini pertanyaannya udah masuk ke bahasa Arab ini, tapi sederhana ya. Begini, Bapak Ibu sahabat-sahabat di pelajaran bahasa Arab itu kita nanti akan mempelajari eh, apa namanya sorof ya. Di situ bagaimana kita menghasilkan suatu kata ya. Menghasilkan suatu kata, di situ ada baris pertama itu baris yang aktif, baris yang kedua baris yang pasif. Tapi ini dua-duanya saling berkaitan ya. Yang aktif misalnya gini, eh, akhlaso yukhlisu itu pekerjaannya membersihkan, mensucikan. Ya, membersihkan, mensucikan. Nah, pelakunya itu mukhlis. Dia yang mensucikan. Yang mensucikan, yang membersihkan itu mukhlis. Dianya ya. Gitu. Nah, di baris keduanya itu baris yang aktif. Yang pasif ya. Ya. Jadi ukhliso yukhlasu. Ya. Artinya dibersihkan, disucikan. Ya, dibersihkan, disucikan. Nah, yang dibersihkan, yang disucikan itu adalah mukhlas. Ya, ini mukhlas ini yang disucikan, yang dibersihkan. Nah, dalam eh, hubungan antara baris pertama dan baris kedua, ini ada kaitan ya. Bagaimana supaya orang itu menjadi mukhlas? Memang dia harus mukhlis dulu. Dia berusaha mensucikan, membersihkan semua amal-amalnya itu lillahi ta'ala. Ya. Sehingga nanti Allah yang kemudian, oh iya oke kamu sudah seperti itu menjadi pribadi yang mukhlis. Pada gilirannya ketika momen-momen yang urgent, yang darurat, dia itu nggak sanggup, maka Allah akan turun tangan, kemudian menolong hambanya ini menjadi pribadi yang dibersihkan, disucikan, karena dia sudah punya kebiasaan membersihkan diri, mensucikan diri. Jadi begitu, Pok ya. Jadi korelasi sorof ya dalam memahami kan ayatnya banyak. Mukhlisin alahuddin. Itu kan sering kita baca di surat Al-Bayyinah ya. Mukhlisin alahuddin. Itu mukhlis. Ya, mukhlis. Ya. Ya, tapi di surat yang tadi ya, bicara tentang pertolongan Allah itu adalah mukhlas ya. Jadi begitu hubungannya. Ya, ranah kita adalah menjadi mukhlis ya. Biar nanti Allah yang melihat kelayakan kita. Ya, layak nggak kita menjadi mukhlas gitu. Ya, seperti Oh, itu. jadi kita harus usaha dulu, baru Iya, nanti yang betul. membersihkan itu ya, Ustazah. Setelah Betul, lihat apa sih usaha kita. betul, betul. Itu eh, kisah Nabi Yusuf itu bisa mewakili hal itu. Bagaimana Nabi Yusuf itu melewati kehidupan di rumah ya, Al-Aziz ya, pejabat tinggi di Mesir, yang di situ ada istrinya, Imro'atul Aziz, itu kan melewati rayuan-rayuan kecil-kecilnya gitu, ya. Jadi ada rayuan kecil gitu ya, ada dengan kode-kode gitu ya, isyarat-isyarat gitu. Dan Nabi Yusuf lulus dengan hal itu. Artinya dia secara personal berusaha membersihkan diri dari godaan itu gitu. Sampai puncaknya, ya kita tahu semua kisahnya, ya ketika dikunci di dalam kamar hanya berduaan. Nah itu kan nggak ada manusia manapun yang bisa lolos itu ya. Illa ibadakal mukhlasin. Innahu min ibadinal mukhlasin. Itu akhir ayatnya. Innahu sesungguhnya dia Yusuf itu min ibadina
ya, termasuk dalam hamba-hamba kami yang mukhlasin, yang kami sucikan, yang disucikan. Ya, karena sebelum-sebelumnya sudah menghindarkan diri dari mukodimah, dari prolog, rayuan-rayuan dari istri Al-Aziz itu. Nah, itu baru diselamatkan oleh Allah. Jadi nggak ujug-ujug instan bisa dapat gitu. Begitu. Ya, wallah. Jazakillah khair, Masya Allah. Ustaz. Ya, Allah. Eh, Mungkin satu pertanyaan lagi kali dari Unirida. Ya, Sedang silakan. raise hand. Ya. Makasih Teh Susan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, izin bertanya Ustadz. Ini saya mau bertanya masalah surah An-Nas kan katanya kalau kita sering baca itu bisa menghilangkan rasa was-was gitu Ustadz. Nah, tapi kalau masih ada rasa was-was itu gimana ya Ustadz? Misalnya sebelum sholat gitu kita baca dulu gitu kan. Tapi terus ketika dalam sholat terus masih ada was-was misalnya tadi udah baca ini belum ya seperti itu gitu Ustadz. Itu gimana apa yang salah gitu Ustaz. Terus yang kedua, sebenarnya nafsu manusia itu manusia itu sebenarnya lebih cenderung kepada mengikuti apa bisikan setan atau gimana gitu Ustaz. Lebih cenderung ke bisikan setan atau enggak gitu. Dan kemudian setan itu kan ada dari dua golongan itu ya, manusia dari jin dan manusia gitu. Gimana kita bisa membedakan ini bisikan hawa nafsu kita sendiri atau ini dari jin jin gitu loh Ustaz. Ya. Maaf, banyak pertanyaan Ustaz. Iya, Jazakallah khairan. laki ya. Eh, ya, ini kan peperangan yang goib ya dengan bisikan-bisikan ini. Ya, bahwa setan itu melihat kita dan kita nggak melihat dia gitu ya. Dari situ saja kita sudah kalah kan sebetulnya ya. Kecuali memang kita mengikuti arahan dari Allah. Ya. Maka ketika ada kondisi kita sudah berupaya ya, berupaya memproteksi diri kita ya, kemudian bersenjatakan dengan membaca Al-Mu'awwidhatain ya, Al-Falaq An-Nas ya. Tapi kok masih ada rasa-rasa was-was gitu ya. Berarti itu dosisnya masih kurang. Dosis kita untuk secara sadar ya, merasa butuh ya akan pertolongan Allah ya. Dosis kita untuk mewakilkan ya, menjadikan Allah sebagai tempat sandaran kita ya, andalan kita gitu ya. Itu memang tidak cukup secara lafaz di lisan saja ya, tapi berkaitan dengan rangkaian ya ubudiyah kita, ibadah-ibadah kita yang itu akan menghasilkan sensitivitas-sensitivitas ya terhadap kebaikan dan keburukan, ya sensitivitas terhadap amal soleh, amal buruk, sensitivitas terhadap suasana kejiwaan ya. Jadi yakinilah bahwa ketika kita sudah baca kemudian kok nggak ngefek, bukan bacaannya ya, tapi diri kitanya yang barangkali ya wadah tempat Quran itu bersemayamnya itu masih perlu kita benahi dulu ya, kita dudukan dulu, kita bersihkan dulu ya hati kita ya, kita taubati dulu, kita istighfari dulu ya, kita minta ampun kepada Allah dulu. Jadi semua itu akan saling terkait gitu ya. Ya, hal jazaul ihsan ilal ihsan. In ahsantum ahsantum. Ya, jadi kebaikan itu akan ngefek kepada kebaikan yang lain. Jadi kalau eh, pemahaman kebalikannya gitu ya, ya saya eh, sudah baca Quran, ya, tapi kok masih marah-marah misalnya gitu. Oh berarti dosis Qurannya masih kurang. Ya. Saya udah sholat tapi kok tetap masih was-was aja ya ketika memikirkan masalah ekonomi dan sebagainya. Ya, ada was-was yang berlebihan itu ya. Ya, nah, berarti dosisnya kurang gitu. Makanya Rasulullah SAW itu kan memberikan arahan kepada kita meskipun bukan sampai pada wajib ya. Kalau wajib itu kan standar untuk semua selemah-lemahnya kaum muslimin itu wajib ya, berarti punya kemampuan melaksanakan. Tapi kalau yang sunnah ini yang memang levelnya berbeda-beda gitu ya. Ada sunnah dalam urusan sholatnya gitu,
Ada sholat yang mengikuti sholat wajib, ya. Kemudian sholat yang di luar itu, gitu ya. Sholat tahajud, ada sholat tahajud, ada sholat duha, ya. Kemudian ada juga bacaan Quran yang ini nggak sampai wajib, tapi ini juga akan menjaga apa namanya sensitivitas kita gitu. Ya. Iqra'ul Quran fi syahr. Bacalah Al-Quran, tamatkan Al-Quran dalam 1 bulan. Nah ini kan kesehatan jiwa kita, ya, ruhani kita, hati kita itu ditentukan oleh menu Quran yang sebulan itu harus tamat misalnya. Tapi kalau enggak, ya resikonya, konsekuensinya memang eh, ada jiwa yang ringkih, ya. Ada hati yang mungkin juga gampang apa namanya terprovokasi dan sebagainya. Jadi kembali kepada bacaan itu yang belum ngefek, ya berarti kita perlu checklist gitu ya dari diri kita mana yang perlu kita perbaiki, ya khususnya berkaitan dengan kolbun kita, ya hati kita di situ, ya walau alam seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa ya tadi ya lupa sih. Kecenderungan manusia, Ustadz, apakah mengikuti nafsu, apa Oh, bisikan? iya. eh Manusia itu kan makhluk yang mulia dan unik ya. Dia kalau kita merefer ke ayatnya ya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sebetulnya manusia itu sudah Allah bantu ya untuk cenderung kepada kebaikan ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Juga sudah dibuat nggak enak, nggak nyaman hatinya itu ketika berbuat fujur, sesuatu yang salah. Ya, cuman karena manusia itu makhluk yang diberikan pilihan-pilihan gitu ya. Dia mau mengikuti nggak gitu kereteng hatinya atau bisikan hatinya ketika melakukan kesalahan itu nggak nyaman gitu. Ya, dia mau mengikuti itu sebagai sinyal tidak, kemudian melakukan perbaikan-perbaikan, atau dia tutup, ya, dia sangkal itu dia tutup gitu ya, ditutup, ya, kemudian dia melakukan yang terulang lagi, kemudian menjadi istilahnya mati rasa gitu ya. Nah, ini kan kembali kepada manusia ini. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Ya. Jadi Allah sudah ngasih guidance, Allah ngasih cahaya, Allah ngasih fitrah. Ya, built in dalam hati kita itu cahaya sebetulnya. Ya, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Itu kan sudah built in sebagai modal kebaikan. Ya. Alat untuk mendeteksi ketika ada sesuatu yang salah. Ya, itu hati yang disitunya ditiupkan ruh, ya, ruh Allah yang suci gitu. Itu ya. Nah, tapi sisi yang lain memang ada musuh bebuyutan kita manusia yang upayanya begitu hebat, ikhtiarnya juga begitu hebat ya, pantang menyerah terus-menerus itu ya. Senantiasa mengintai kita gitu ya. Ya. Jadi eh, ini pertempuran yang sepanjang hidup manusia gitu ya. Di delay, ya, ditunda atau nanti sampai nggak melaksanakan yang baik atau nanti sampai terjerumus kepada hal yang buruk. Jadi bukan kecenderungan ya sebetulnya ya. Allah dengan kebaikannya, sayangnya kepada kita sudah membekali kita sebetulnya ya dengan cahaya, dengan kebaikan itu ya. Tapi memang setan dan bala tentaranya ini yang eh, memakai nafs ya, jiwa manusia yang terbuat dari tanah, ya bahan baku tanah ini cenderung kepada sesuatu yang rendah gitu ya. Ruh yang Allah tiupkan itu cenderung kepada sesuatu yang tinggi. Nah, ini kan terus bertempur. Ya, kerendahan itu didukung oleh setan dan bala tentaranya dengan semua media atau toolsnya, ya alat-alatnya. Ya, nah kita ini memang harus berjuang untuk sampai pada hamba-hambanya yang dibuat oleh Allah bertakwa sehingga cenderung kepada keimanan dan menganggap itu sebagai keindahan ya. Ini kebayang nggak kalau majelis ini itu tidak kita anggap indah? Itu boro-boro ya mau datang gitu ya. Itu diundang aja udah wah enak gitu ya. Ya, ya saya sering cerita ada orang yang begitu dibuat indah dengan urusan hobi ya. Itu sampai bela-belain kan. Urusan mancing nih unik ya. Jadi mancing itu dia sampai segala situasi cuaca ya dia udah prepare.
Ya, begitu hujan ya udah siap jas hujan, udah siap payung yang besar itu untuk menaunginya gitu. Dia siap. Sampai ada orang yang sakit pun karena begitu dibuat cinta indah dengan mancing ya. Ya, dia sampai bawa itu alat-alat infusnya karena dia masih sakit ya dengan kursi rodanya. Dia tetap mancing. Itu sudah wazayinhu mancing. Ya. Doanya harus kita panjatkan di surat Al-Hujurat ayat 9 halaman kedua kalau nggak salah. Allahumma habib ilainal iman wazayinhu fi qulubina. Ya Allah jadikanlah kita ini mencintai keimanan dan buatlah menjadi indah. Ya, wakarih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Dan buatlah kita benci, nggak suka, nggak senang dengan kekufuran, ya, dengan kefasikan, dengan kedurhakaan. Wah itu indah sekali ya kalau kita bisa memiliki yang seperti itu ya. Jadi ini saya kira jawabannya eh, kita dibekali modal, tapi memang ada musuh yang begitu luar biasa. Ya, jadi bukan kecenderungan yang nanti kita salah-salahin gitu. Ya, semua punya kredit poinnya masing-masing. Ya, tapi begitu. Alhamdulillah Ustadz ya. Jazakallahu khairan katsiran Ustadz. Ya, karena waktunya sudah mendekati waktu berbuka untuk Ustadz nih di Indonesia ya. Untuk hari ini mungkin kita cukupkan. Pesan yang dibawa sebenarnya banyak sekali hari ini ya Ustadz. Tapi kalau saya lihat memang sebetulnya iblis itu tidak kekuatannya kecil, karena Allah sendiri bilang iblis itu soghir. Tapi dia begitu konstannya, begitu begitu rajinnya untuk menggoda manusia. Jadi mungkin kalau kita nih sebagai manusia untuk melawan ya harus rajin juga, minta perlindungan dan rajin juga ya kembali lagi kepada Allah gitu ya Ustadz. Ya, Jadi kita dilawannya nggak perlu dengan kekuatan badan, tetapi justru dengan kekuatan iman kita dan kekonstanan iman kita gitu ya Ustadz. Baik, insya Allah kita selesai di sini ya Ustadz. Minggu depan insya Allah kita ketemu lagi di jam yang sama, jam 10. Dan kita insya Allah akan membahas surat Al-Falaq. Mari kita tutup majelis kita ini dengan mengucap hamdalah dan istighfar 3 kali. Alhamdulillahirrabbilalamin. Astagfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astagfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih banyak Ustadz untuk waktunya. Teman-teman ya, juga untuk waktunya. Jangan lupa minggu depan Kasih. hadir lagi ya. baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi Insyaallah. Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam. kasih Selamat Ustadz. berbuka puasa. Selamat Terima berbuka kasih puasa Ustaz. Selamat Ustadz. berbuka puasa Ustaz. Semangat. Ya, Terima jazakumullah. kasih. Izin pamit ya. Sama-sama Ustadz. Hatur nuhun Pak Ustaz, hatur nuhun Neneng. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan. wabarakatuh. Ada Ira. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih Pak Ya, Ustadz, makasih para sama-sama. host. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Semuanya. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.